Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinditial Makromah ingin menjelaskan tentang tugas analisis data menggunakan model Mills and Haberman. Dimulai dari tahap 1, yaitu identifikasi masalah. Saya mengambil contoh masalah oleh saudara Reno. Reno menjelaskan bahwa masalahnya selama ini yaitu sering dipukuli ayah, bolos sekolah, dan dikucilkan oleh teman-temannya. Dan di sini saya mengambil significant other, yaitu teman dekat Reno. Yang pertama Aldi, Akbar, Cika, dan Tony. Aldi menjelaskan bahwa masalah Reno sebenarnya yaitu dia sering membuli teman-teman. Dia juga sering bicara kotor dan dia sering dipukuli oleh ayahnya. Sementara teman Reno yang Akbar menjelaskan bahwa masalah Reno yaitu Reno merupakan seorang tukang palak. Terus Reno juga malas dalam belajar dan Reno juga sering dipukuli oleh ayahnya. Jika teman Reno juga menjelaskan bahwa Reno itu sering dipukuli oleh ayahnya. Reno juga sering bolos sekolah. Reno selalu bicaranya kotor. Sementara Tony juga menjelaskan bahwa Reno itu sering dipukuli oleh ayahnya. Reno juga merupakan tukang palak di sekolah dan Reno itu juga sering bolos sekolah. Oke, tadi adalah identifikasi masalah atau penjelasan masalah dari Reno dan significant other, yaitu saya mengambil teman-teman dekatnya Reno. Sekarang masuk ke dalam tahap kedua, yakni reduksi atau pengelompokan data. Di sini saya mengambil inti permasalahannya itu saya lambangkan dengan kode A, B, C, D, E, F. Dan saya juga memberi nilai tentang berapa sering masalah tersebut diucapkan oleh si konseli dan significant other-nya. Yang pertama, masalah dipukuli ayah. Saya lambangkan dengan huruf A. Nah, itu saya beri nilai 100% karena di sini Reno, Aldi, Akbar, Cika, dan Tony menjelaskan bahwa Reno itu permasalahannya yaitu sering dipukuli ayah. Terus untuk tindakan agresi, di sini saya memasukkan tindakan membuli dan bicara kotor itu termasuk ke dalam tindakan agresi. Jadi saya jadikan satu. Nah, itu saya simbolkan menggunakan huruf B. Saya beri nilai 60% karena bicara kotor, membuli itu saya total jumlah kemunculannya mencapai 60%. Dan bolos sekolah itu saya namakan dengan huruf C. Karena bolos sekolah di sini tingkat kemunculannya sebanyak 60%. Sementara malas belajar saya lambangkan dengan huruf D, yakni saya beri nilai yakni 20%. Karena tingkat kemunculan di sini sebanyak 20%. Untuk dikucilkan sendiri saya lambangkan dengan huruf E. Saya beri nilai 20%. Karena sini tingkat kemunculan masalah dikucilkan hanya sekali diucapkan oleh Reno. Jadi nilai presentasinya yakni 20%. Dan untuk tukang palak sendiri saya nilai 40% karena disebutkan 2 kali oleh Tony dan Akbar. Jadi nilainya 40%. Sekarang untuk kita lakukan uji valid, uji reliabilitas, dan mencari tahu dampak yang diperoleh dari inti masalah. Nah, yang lolos dari masalah ini, yang lolos ke dalam uji valid yakni B dan C karena nilai mereka di atas atau berada di sekitar 50-75%. Sementara untuk yang lolos ke dalam uji reliabilitas yakni A karena nilai A adalah 100%, di mana uji reliabilitas nilainya sekitar 75-100%. Nah, untuk yang dampak saya mengambil D, E, dan F karena D, E, dan F tidak lolos atau tidak masuk ke dalam uji valid maupun uji reliabilitas. Dan yang terakhir dan yang ketiga yakni tahap interpretasi atau penyajian data. Di sini saya menyajikan data berupa bagan seperti ini. Ini saya jadikan bagan sesuai dengan kode atau simbol yang telah saya pilih sebelumnya, yakni A untuk bolos sekolah, A untuk dipukuli ayah, B untuk tindakan agresi, C untuk bolos sekolah, F untuk tukang palak,
E untuk dikucilkan dan D untuk malas belajar. Nah, di sini inti masalahnya adalah si Reno ini sering dipukuli ayahnya. Oleh sebab itu si Reno itu sering melakukan tindakan agresi. Nah, karena dia sering melakukan tindakan agresi, maka Reno sering dikucilkan oleh teman-temannya. Terus dampak lain dari karena Reno sering dipukuli ayahnya, yakni Reno itu sering bolos sekolah. Nah, karena dia sering bolos sekolah, jadi dia ketinggalan banyak pelajaran. Maka dari itu dia itu jadi malas dalam belajar karena dia sudah tertinggal jauh oleh teman-temannya. Dan yang terakhir, karena Reno sering dipukuli ayahnya, jadi dia enggan untuk meminta uang saku pada ayahnya. Jadi tindakan yang dia lakukan adalah dia sering memalaki uang saku teman-temannya di sekolah. Seperti itu interpretasi saya. Terus yang terakhir adalah tahap conclusion atau verification. Conclusion sendiri ada 3 yang dibahas, yakni yang pertama inti masalah, yang kedua teknik konseling, dan yang terakhir yakni judul penelitian. Nah, inti masalahnya saya mengambil kesimpulan bahwa Reno itu inti masalahnya karena sering dipukuli oleh ayahnya. Ini inti masalahnya si Reno. Terus teknik konseling yang akan saya berikan kepada Reno yakni teknik kursi kosong. Nah, maka judul yang tepat yaitu pengaruh pemberian teknik kosong terhadap korban kekerasan orang tua. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan saya mengenai tugas analisis data menggunakan model Mills and Haberman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Dadah.